Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Langsung di balik lagi. Musuh masyarakat dong. Kemarin ente jawab. Kan ini bentuk komunikasi dua arah kita dengan pendengar. Oh, dan mungkin karena nggak semuanya beragama Islam. Betul, nggak apa-apa. Nanti biar pendengar aja yang menjawab masing-masing dalam hatinya. Oke. Gitu, nggak apa-apa. Kita balik lagi di Musuh Masyarakat, Pak. Yoi dong. Kita udah episode banyak ini tadi. Udah 20 lebih. Ya, karena ini season 2 dan ini episode 15-an kayaknya. Sekitar itulah. Dan nggak terasa kita mulai bikin podcast dengan situasi tidak di kantor Noise ya. Ya, Itu udah banyak loh. ya udah 10-an lebih. Udah 10-an lebih kita bikin podcast tidak di kantor Noise. Abis itu sekarang juga kita pada saat podcast ini di syuting tanggal 15. Sekarang kita kan syuting, kita kan taping ini tanggal 14. Ya. Tanggal 15 besok tuh mall-mall udah dibuka, Pak. Oh, besok ya? Besok mall-mall dari kan sebenarnya kan tergantung pemerintah daerahnya masing-masing. Kalau di Jakarta kita itu buka tanggal 15. Ya. Tapi kalau misalnya di BSD tempat-tempat lain itu katanya tanggal 18, beda gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Karena sekarang kan kita lagi new normal, Slim. Jadi mulai besok itu akan mall-mall dibuka ya? Betul. Tapi di Madura enggak juga, Bro. Apa? Mau tanggal 15, tanggal 16, 17 tidak akan pernah dibuka mall. Orang tidak ada mall. Dia mau buka. Oh, ada bro di Madura. Kan ente pernah ke Madura, Cuk. Iya. Ada Carrefour bro di Madura bro. Carrefour mall nggak sih? Dia bukan dong. Kalau Bukan. Carrefour itu tempat beli kebutuhan sehari-hari. Iya, iya. Supermarket. Nggak tahu di kabupaten lain, tapi kalau di Madura di Bangkalan tuh Coki pernah itu adanya ini apa namanya Iya. Ban Plus, Iya. Bangkalan Plaza. Nah itu yang nggak tahu mall apa enggak itu. Tapi belum ada bioskop di Madura Coki. Oh. Pernah ada rencana ada bioskop, ditentang warga. Kenapa orang Madura nggak suka ada bioskop? Kayaknya gara-gara ini deh, disinyalir buat tempat mesum gitu-gitu bro. Tapi kan sebenarnya kan bioskop untuk mesum itu kan kebanyakan di bioskop-bioskop yang jelek, Pak. Bukan bioskop untuk mesum, maksud kan di bioskop takut ada pacaran-pacaran gitu. Oh, iya. Mungkin ya. Ini ada yang viral nih, Slim. Apa tuh? Si Dokter Tirta foto di Holy Wings gitu terus jadi rame gitu. Iya, dia kan soalnya bukan cukup, dia sangat vokal ya menyuarakan untuk social distancing di rumah aja. Kenapa dia malah Managering nih. Dia malah di Holy Wing ya. Iya, dia di Holy Wing katanya klarifikasinya lagi gua nggak tahu. Nanti lihat channel Om Deddy aja. Pokoknya kalau lagi berantem. Gua kadang tuh nggak tahu ya orang masalahnya apa ya. Udah lihat channel Om Deddy. Iya. Nanti tiba-tiba Ada lagi yang ramai juga masalah ini. apa? Yang mana lagi? Pasti ente nggak tahu masalah ini. Enggak, apa tergantung dulu. Gua. Krisdayanti Nah, itu apa lagi sih? melawan Aurel. Yang gue tahu itu permasalahan geprek bensu. Ya, Berantem. mungkin kita akan bahas dikit-dikit soal itu. Yang Krisdayanti dulu kenapa berantem sama Krisdayanti ini istriku kan dia adalah intelnya gosip dia kan. Iya, Dia nggak cuma lambe turah, mak nyinyir, mak lambe, semua di follow sama dia. Ya kan? Iya. Jadi dia nontonin di situ, jadi aku tahu ya kan. Terus ya bener, akhirnya muncul dari Corbuzier. Iya, Yang bermasalah, jadi gini, kalau nggak salah tuh anaknya KD, Aurelian ini, kan Pacarnya sekarang udah sama Atta. anak. Hah? Lu Katanya, iya katanya pacarnya Atta. Emang udah pasti, Pak? Udah Udah mau pasti nikah ya? kok. Udah mau nikah? Iya. Nggak tahu. Aurel akan mendengar asyap seumur hidup ya. Betul. Itu antara ya nggak tahu. Mungkin ya nggak bisa. Namanya selera orang. Ya, Lanjut. ya mungkin pas dibangunin, sayang bangun, asyap. Wah gila, pagi makan sayang, asyap. Suamiku, ganti dong. Enggak, jadi kalau nggak salah tuh Aurel tuh ngajak maminya bikin konten Zoom bareng gitu. Tapi Krisdayantinya kayak nggak mau gitu. Iya. Udah kalau mau telepon-teleponan aja, nggak usah bikin konten. Iya. Tapi Yunisara mau, giliran Yunisara yang ngajak bikin konten kok mau gitu. Iya. Itu Tante Yuni kok mau bikin konten sama Tante Yuni?
Krisdayantinya bilang, iya itu kan kemarin dia dadakan datang ke rumah bawa kamera gitu. Ditodong istilahnya. Iya ditodong. Ya kurang lebih masalahnya komunikasi lah. Terus Azriel ini adiknya apa kakaknya Aurel ini? Kayaknya adik. Stories di Instagram, stories panjang ditanggepin lah sama Krisdayanti. Raul Lemos. Raul Lemos. Nah, udah disitulah orang ya biasa. Sebenarnya yang bikin rame netizen sih. Betul. Netizen tuh suka lagi ngelihat keluarga orang berantakan. Makanya kayaknya dendam karena keluarga mereka sendiri hancur dan menginginkan keluarga orang lain hancur, makanya diserang-serang. Intinya gara-gara netizen terjadi bersih tegang nih dua kubu antara keluarga Anang yang baru. Tahu banget anjing. Kenapa gue tau? Aku dipaksa nonton sama istriku, Coki. Sumpah Pak, ini asik dipaksa Pak. Maksudnya aku kan main PUBG nih, lagi asik ya. Saya nonton nih apa? Aku dulu tahu KKI gara-gara dia nonton Pak. Ya kasih apa pengetahuan menjadi suami soleh. Dipaksa nonton masalah keluarga orang. Lanjut dulu, gue penasaran. Iya. Anjing tapi bikin penasaran. Ini tonton dulu di Deddy Corbuzier, yaitu di situ. Siapa yang hadir di Deddy Corbuzier? KD dan Raul Lemos. Oh, nanti akan ada dari yang seberang. Ya enggak gini, maksudku yang bermasalah kan keluarga KD yang baru, keluarga Anang yang baru. Iya. Kenapa mereka nggak ketemu, malah ketemu Om Deddy gitu maksudnya? Loh iya dong. Ada dua orang masalah, ya kan? Terus Om Deddy ngomong, coba sampaikan kalau Azriel dan Aurel nonton, kamu bilang apa? Ya telepon dong. Lagian Om Deddy juga HP Oppo dipamer-pamerin Anda, HP Oppo nggak bisa nelpon. Ya iya kan nggak masuk akal. Benar. Coba kalau Anda ada masalah, apa ya kalau Aurel nonton sampaikan. Betul. Ya kan sudah ada nomor HP-nya Om. Terkesannya kan Om Deddy baik sekali mendamaikan. Enggak sih. Enggak, Anda malah jadi calo Anda itu. Anda itu Deddy calo. Enggak, tapi memang apa-apa sekarang masalah. betul, dan kenapa klarifikasi masalah keluarga ini orang lain harus tahu. Nah, maksud gue kan yang awalnya di Instagram, betul. Sekarang di YouTube. nanti heran, ini kok makin rame kan Anda. Lu saya tidak nyalain keluarga mana yang salah. Iya, kita bukan mempermasalahkan siapa yang salah, kita sih nggak peduli. Maksud gue kan gini, kalau targetnya pihak A ingin supaya pihak B mengerti, kan orang lain nggak perlu tahu. yang penting itu kan ya si B-nya. Gitu. Iya. Dan kenapa ya harus orang lain? Dan di situ mereka ngobrol. Ya udah mungkin kayaknya lain kali kalau masalah-masalah keluarga nggak usah lah diupload di Instagram, tapi di YouTube. Kan lebih banyak Om Deddy. Mungkin karena menurut Mbak Kade si siapa sih namanya Azrielnya udah upload di Instagram, terus akhirnya merasa tersinggung di klarifikasi di Instagram. Tapi levelnya naik gitu Slim. Instagram, YouTube 2 hari lagi liputan 6. Nah, liputan 6. ILC nanti. ILC dihadirkan Aurel dan nanti yang paling level terakhir rapat paripurna. Tiba-tiba anggota DPR, jadi kita ada masalah selanjutnya yaitu KD dan kan KD orang DPR emang. Oh iya, iya memang. Oh menang dia. Emang menang? Iya di Jember kalau nggak salah dia. Nggak, ini bercanda. Ini apa di? Iya coba kita googling. Malang ya. Malang anggota DPR. Oh. Krisdayanti anggota DPR Malang. Iya. Masa dijadiin rapat bro? Ya enggak, maksud gua kan soalnya levelnya dari Instagram terus naik. Tapi memang ya gitu sih, memang susah sih. Tapi Om Deddy juga menurut gua kan bisa dibilang podcast dengan engagement terbesar menurut gua. Iya, atau YouTube Indonesia terbesar sih menurut gua sih. Iya. Bisa dibilang yang engagementnya YouTube itu. Tapi maksud gua kan kalau lo perhatiin Om Deddy ini kan di mana ada problem di situ kontennya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti sebisa mungkin sih harus tetap chaos orang supaya Om Deddy ada konten. Berarti Om Deddy ini kalau ada orang chaos datang ke dia harus pura-pura nggak seneng bro. Maksudnya ada masalah nih. Raul Lemos sama Krisdayanti akhirnya datang. Wah iya ini gimana? Pasti dia pura-pura
Aduh iya memang ini harusnya jangan beginilah. Padahal yes AdSense. mungkin ya. Enggak, tapi maksud gue juga karena itu kan kita juga dapat keuntungan. Waktu itu kan kita dibantu juga sama Om Deddy. Tapi maksud gue terlepas dari kebaikan hati Om Deddy dan yang lain-lain, maksud gue kan ya pada saat semua orang sudah bisa menghandle masalahnya sendiri-sendiri kan Om Deddy. Kontenku. Kenapa manusia jadi lebih dewasa? Mana selebgram sotoy? Mana yang so tahu? Udah kalau nggak ada itu Om Deddy nggak ada konten. Reza Arab diundang ke podcast Om Deddy. Yang terakhir karena apa? Lagunya dibilang penyembah setan. Iya. Kalau nggak ada konten itu kan dia nggak bakal dipanggil Pak. Makanya bahkan kadang yang masalah nggak penting aja menurutku. Betul. Diangkat di Om Deddy. Ya nggak apa-apa sih, itu kan terserah Om Deddy. Nggak, tapi maksud gua. Ya enggak, ini kan masalah podcast Om Deddy tuh jadi momok. Gini, awalnya tuh kalau diundang sama Om Deddy tuh kita kayak ngerasa tersanjung karena kita ada loh di barisan podcast dengan engagement terbesar bla bla bla. Ya. Tapi lama-lama karena dia selalu identik dengan masalah. Lu mau nggak podcast sama gue? Hah? Gue bikin masalah apa ya? Apa ya? Dia takut. Kayaknya gue baik-baik aja gitu. Tapi enggak sih, belakangan sih udah. Iya enggak, tapi bener kadang masalah-masalah nggak terlalu hype tuh diangkat. Ya lama-lama ntar ada orang masalah-masalah dikit. Aduh suami saya pulang malam diundang di podcast. Anak saya nggak mau makan nih Om, gimana Om? Diundang. Ya tapi menurut gua keren sih Om Deddy, bisa bikin pasarnya sendiri. Gokil sih, Om Deddy gokil. Ya tapi gitu Om, kalau Om denger ini, kalau lagi semua orang tiba-tiba nggak punya masalah, Anda yang jadi bikin masalah. Aduh, tiba-tiba lagi nge-gym, barbelnya dilempar ke muka orang, terus diundang. Wah. Ya kayaknya sih gitu. Selanjutnya ada apa Cogi yang hype Cogi? Ini yang apa namanya? Ruben Ensu. Kok gue jadi lupa sih namanya. Ruben Geprek. Geprek Bensu, cok. Ente percaya. Ruben Onsu. Ruben Onsu. Jadi berantem juga. Jadi sama-samanya dua-duanya Bensu, tapi yang satu singkatan dari Benny Sugiono. Terus yang satu lagi singkatan dari Ruben Onsu. Iya, Rubensu jadi Bensu, Ruben Onsu. Iya, tapi maksud gue kalau berantem mirip gitu kan sebenarnya Warkop Barokah, yang pakai nama Barokah juga banyak Pak. Yang belum tentu barokah. 88, yang belakangnya 88 gimana nih? Oh iya juga ya. Iya, siapa yang daftarin 88? Enggak, kalau Bensu itu soalnya kan udah ikonik bro. Iya sih. Iya kan. Tapi lo kalau itu brand berpengaruh nggak buat lo? Apa? Brand tuh berpengaruh nggak buat lo kalau dalam makanan? Memilih makanan? Atau enak? Yang penting enak aja, brandnya nggak? Enggak, kalau gini, kalau meskipun brandnya nggak jelas, tapi at least pernah nyoba. Coba ente misalnya random gitu di GoFood, terus ada ayam cuawa, wah ente mau pesen nggak ayam cuawa ente? Gak mungkin dong. Kecuali ente udah pernah nyoba ayam cuawa, bubur acak adut. Anjing namanya bubur acak adut tuh bang. Ya enggak, maksud kalau di GoFood ada begitu, ya pasti kita nggak tertarik. Iya. Nah kalau Bensu kan karena kita pernah nyoba gitu. Dan namanya ikonik banget sih, memang gue ngerti sih. Makanya itu nggak mau saling nggak mau ngasih gitu. Ini punya aku nih gitu. Iya makanya menurut ente harusnya ganti apa ya? Ya enggak, gue sih nggak tahu ya, gue juga nggak mendalami masalahnya, nggak mau tahu juga. Tapi menurut gue kalau kita bikin produk memang namanya harus yang sangat-sangat unik Pak, supaya nggak bisa ditiruin, ngerti kalau maksud gue? Kalau ente, kalau jualan makanan. Kalau ente kemarin kan hoodie kain kafan. Masih banyak yang mesen bro. Iya, masih banyak yang nanya. Di clothinganku, di Close Minded Clothes itu, aku kan open order hoodie. Iya. Orang komen-komennya, Hufan kapan dong? Hufan. Enggak, orang itu kan bercanda. Hoodie kain kafan itu bercanda teman-teman. Kenapa ente seriusi? Ya mungkin menurut mereka, kita nggak tahu udah juga enggak, sih. Bro, udah enggak. Cok, jangan dilanjutin cok. Ntar mereka makin serius loh. Enggak, ini gue pengen bikin misalnya kopi. Ya. Gini, rumus bikin sebuah brand menurut gue adalah nama yang kita jual dicampur sama kejadian yang pernah terjadi dengan brand yang kita jual.
Oh. Kalau buat gue gitu, misalnya gue pengen jual kopi, gue jual kopi cyanida. Tanya Mirna rasanya, gitu. Gue mau bikin gue kayak gitu. Gue sih pengen bikin kayak gitu. Enaknya bikin Mirna speechless, gitu. Itu gokil bro. Bro, ya Allah, nyesel nanya aku. Padahal aku udah positif tadi kopi, pasti susah ngabungin kopi dan dark gitu kan. Masih loh. Itu Tapi kalau ente diomelin nih. itu aman gak sih tuh? Jokes gue yang gitu. Loh, tapi bro, dulu Ini gue nanya serius, jokes gue yang gitu aman gak sih? dulu saat awal-awal kasus Jessica itu banyak pak meme pak. Bungkus kopi gambarnya Jessica, ngopi yuk. Gak pernah lihat ente? Gak tahu. Bungkus kopi. Sorry, yang racunin siapa yang meninggal siapa Yang sih? meninggal Mirna, Oh, I see. yang ngasih Jessica. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi ada meme bungkus kopi, gambar Jessica, tulisan ngopi yuk. Itu yang gila. Anjir Ya? itu dark menurut gue cok. Dan itu fresh loh, baru-baru kejadian meninggal loh. Tidak ada yang masalahkan. Karena orangnya nggak ketahuan siapa yang buat. Pak. Karena bukan MLI dan bukan Coki. Ini serius itu jokesnya aman gitu. Aman, gak usah ditambahin tapi. Aku ada sedikit tapi udah cukup. Nggak, tapi maksud gue bikin yang serem yang orang nggak mau ngopi. Atau nama ngasal. Apa? Misalnya acuci hai. Misalnya contoh nasi goreng acuci hai. Dia ada yang komen nih. Bang Coki kapan nasi goreng acuci hai? Enggak, kalau ente tulis kan enggak ada nadanya, cu. Oke, ente bikin nasi goreng acici hai. Iya. Di setiap acici hai-nya tuh dikasih tangga nada. Oh iya. Jadi A itu do misalnya. Oh iya benar. Jadi orang nasi goreng apa? Acici hai. Selalu pas cara bacanya. Enggak, tapi memang lu tuh cukup oke loh bikin brand. Iya sih. Clothingan lo yang pertama Our Sins Ya. nempel. Yang kedua Close Minded nempel. Lu sendiri kan kebanyakan Sarung terakhir. apa sarung lu apa namanya? Sobat gurun. Bang. Tapi nggak ada sobatnya, iya gurunnya nggak ada. Gurun apanya? Gurun kenapa sobat gurun nama sarung lo? Enggak, kan kita sering ribut sama sobat gurun. Oh. Sering diidentikan orang-orang, wah sobat gurun gitu. Terus kan kebanyakan konten kita kan itu ide namanya dari lu, Fix Serem. Ya, Dari lu. fix. Ya, mati penasaran juga Mati dulu. penasaran. Lo tuh apa rumus lo? Tadi kan gue udah kasih tau rumus gua. Musuh Kalau rumus masyarakat waktu itu juga lo- Iya. dari kita sih. Kalau lu apa? Ide rumus lo. Tadi kan gue udah buka rumus Ya. gua bikin nama. Kalau lu Kalau aku nama yang gampang diingat. bukan gampang diingat, yang ada negatifnya kalau aku. Kayak clothingan, our sins, dosa-dosa. Oh. Gitu. Close minded kan ya ini orang yang sumbu pendek. Iya, yang pikirannya tertutup. Iya, musuh masyarakat ya, konten kita musuh Yang masyarakat. orang lain kalau pengen ngopi tidak untung ya. Kenapa? Ya karena brandnya negatif, ngerti nggak lo maksud gue? Nah, iya juga, siapa mau bikin, iya juga ya. Itu salah satu kuncinya biar nggak dibajak ya. Betul, musuh masyarakat itu diganti dimusuhi masyarakat artinya langsung beda loh Pak. Kalau dimusuhi masyarakat belum tentu bangsat. Enggak, kalau kita udah pasti bangsat. Kalau musuh masyarakat kan emang itu. Oh jadi gitu tipsnya. Ya udah sih cara gitu doang. kalau bikin nama begitu sih, harus keras sekalian gitu biar Harus orang keras. Mati anjing. penasaran tuh kenapa waktu itu lo bikin namanya Mati Penasaran? Karena sebelum kan tagline-nya daripada kita mati penasaran. Oh. Gitu. Ayo sebelum pas hidup ini kita lakuin. Ya. Daripada mati penasaran. Sebenarnya begitu doang, sesederhana itu. Musuh masyarakat ya karena opini kita kan Berbeda. dimusuhi masyarakat gitu Oke, sih. fix serem waktu itu kan karena kita pengen ngetes tempat ini fix Serem serem atau atau kagak. enggak. Iya. Pengen siaran karena dipecat. Ciur. Terus debat kusir karena ya kita pengen bikin huru hara tanpa ada konklusi sebenarnya. Iya. Makanya jadi debat kusir. Itu kan sebenarnya intinya. Iya, dan selain itu selain ear catching yang langsung anjir kok begitu namanya. Iya. Begitu apa namanya? Yang sesuai dengan kejadian sekarang gitu. Misalnya kita di museum masyarakat. Iya. Atau debat kusir, orang Indonesia senangnya debat-debat. Ya udah Iya. kita bikin konten aja gitu. Sebenarnya ini lanjut. mungkin ada ini Lu aja. agak intermezzo ya. Dulu
aku mau ganti namaku jadi Aditya Mafia, bro. Udah nggak masuk akal. Itu Ini- apa ini alasannya? belum pernah aku bangsat? ceritain ke orang lain deh. Ya karena itu mungkin aku kan dari dulu selalu ingin beda gitu, Nggak, bikin itu konten udah yang terlalu aneh-aneh. terlalu goblok gitu sih. Aku Apa kan Aditya main Mafia Counter Strike, apa? enggak. Counter Strike ID nicknameku tuh Mafia. Udah nggak masuk akal. Jadi sama temenku dia kan apa dulu Cagai kalau nggak salah, terus Viet gitu kan. Aku Iya. manggil dia Viet. Iya. Viet, gara-gara dia main Counter Strike Viet. Nah, Iya. aku juga pengen dong dipanggil Mafia kan. Oh. Ya maksudku istilah Mafia di Madura tahun 2003 tuh kayak Mafia. Sesuatu yang baru ya. Wah, jin apa ini? Begitu. Intinya mendengar kata Mafia tuh aku keren banget nih kata Mafia. Iya, iya. Aku gimana kalau ganti Aditya Mafia? Uh-uh. Ngomonglah aku ke ibuku kesalahanku. Tapi Anda polos sekali ya. Ya saya sempat berpikir ibuku, wah keren juga Mafia. Ternyata ibu saya tahu artinya Mafia. Dijewer saya waktu itu. Tapi ngomongnya serius waktu itu. Bu, Iya. Adit mau ngomong nih, ibu gimana kalau Adit ganti nama jadi Aditya Mafia? Langsung dibagilin bapak aku. Pak, anakmu nih pak, masa mau ganti Mafia pak? Waduh. Ternyata karena itu sekali lagi mungkin dari dulu kepengen nama-nama yang ear catching. Lu tuh menurut gue bukan di masalah mafianya, Slim. Apa nama sebelumnya yang lo ganti itu yang jadi masalah. Oh iya. Enggak, masalahnya kan nama asli Anda kan Aditya Muslim. Itu tuh Udah. nama bagus loh. Iya, iya. Bahkan gua yang bukan orang muslim mengakui itu nama yang bener-bener nama adalah doa, Pak. Iya. Diganti Mafia. Ya jelas orang tua Anda marah dong. Emang lu bener-bener bangsat. Ya udah, kita nih dari tadi intermezzo. Nah, ini ngomong-ngomong soal topik kita kali ini topik ini nih lumayan sering nih jadi perbincangan anak-anak tongkrongan. Ya. Apalagi sekarang kan udah new normal. Benar. Jadi udah mulai banyak lagi anak nongkrong. Anak nongkrong ya. Ya. Ini kita menurut gua topik kita kali ini adalah pelit nggak apa-apa menurut. Pelit nggak masalah menurut gua. Nggak masalah bagi kita ya. Mungkin yang tidak pernah mengalami kepelitan orang. Mungkin nanti kita akan cerita ya. Betul. Bagi ente nggak masalah. Bagiku sekarang sih alhamdulillah tongkronganku nggak ada yang pelit ya. Ini sorry, pelitnya dalam konteks ini ya. Pelitnya dalam konteks duit ya. Gua ngomong pelit dalam Iya, konteks iya duit ya. duit, makanan, rokok. Ya gue dalam konteks material ya kalau gue. Iya, material. Menurut gue nggak masalah. Nggak Bukan masalah. masalah loh pelit loh menurut gue. Kadang karena gini. Jangan-jangan ente yang pelit, Cuk. Bukan pak. Jadi yang ente nggak masalah, orang lain yang masalah. Pak. Nggak gini. Kalau misalnya ada orang yang pelit, gini deh. Kebanyakan orang tuh terlalu cepat melabeli seseorang pelit, cuman karena dia tidak mengeluarkan uang sebanyak orang pada umumnya. Iya. Contoh, misalnya anak-anak pada umumnya kalau nongkrong ngeluarin 200. Ya. Dia cuma ngeluarin 50. Terlalu cepat tiba-tiba orang udah bilang dia mah pelit. Padahal kan ada alasan dong. Gue percaya pasti di setiap tindakan ada alasan, Slim. Kalau misalnya ada orang dia ngeluarin duitnya tidak seperti kebanyakan orang, pasti ada alasannya kenapa. Misalnya contoh, kan kita nggak tahu, bisa aja ternyata dia banyak cicilan. Ya. Jadi dia memprioritaskan duit dia untuk yang 1, 2, 3 dan yang lain-lain. Atau yang kedua, bisa saja memang dia nggak punya duit. Tapi rela nongkrong biar bisa bareng. Betul. Dan nyumbangnya ya seadanya gitu. Betul. Nah, yang gua nggak setuju adalah yang pelit. Misalnya contoh, dia udah prioritasin nih. Oke, gua akan bayar cicilan ini, gua akan bayar cicilan ini. Jadi nanti kalau gua nongkrong sama teman-teman gua, oke deh, gua nggak usah makan. Tapi dia minta-mintanya kayak orang bangsat. Oh, bagi dong. Nggak, maksud gua, kalau itu sih gua nggak setuju. Maksud Itu gua, mah benalu bangsa. lu kalau memang sudah memilih jalan prioritas untuk mengencangkan ikat pinggang lo, jangan jadi nyebelin buat orang dengan minta-minta. Nah, gitu loh. ini menurut Kalau lu- itu gua nggak setuju kalau kayak gitu. Ya, pelit yang bangsat nih. Dulu kan pas di Surabaya itu tongkronganku perokok lah. Ya sekarang merokok juga beberapa temen, tapi insya Allah lebih berada. Dulu pas kuliah pak, ya Allah ada orang-orang bangsat yang dijuluki awet. Apa awet? Harta dia yang awet, Oh. harta kita yang Nah, tipis. kalau itu gue juga bangsat. Yang orang kayak gitu bangsat, Slim. Makanya dulu Apalagi dia tuh sengaja tidak mengeluarkan uangnya
karena nggak mau. Kalau itu sih bangsat. Nah, dia datang ya. Iya. Bawa korek doang, Cuk. Waduh. Rokoknya, rokok dong. Iya, ngerokok. Kalau rokok kita habis, Ya. tiba-tiba dia ngerokok sendiri. Oh. Nah, ada bro teman-teman kayak gitu. Nah, menurut kalau itu pelit ya. Kalau itu nggak bangsat. setuju ya? Itu bangsat. Karena maksud gua alasan dia menahan itu nggak ada. Demi kesenangan dia Demi sendiri. kesenangan. Kalau alasan menahan cuma demi kesenangan dia sih bangsat. Tapi kalau alasan dia menahan karena dia harus bayar yang lain atau memang nggak punya duit, nggak apa-apa. Jangan dibilang pelit, malah kita bilang dia nggak mampu atau Ya. memang punya prioritas. Tapi kalau dia menahan karena untuk kesenangan kayak yang lo cerita tadi, Ya. atau misalnya gini, dia ada duit, terus anak-anak jalan nih untuk charter angkot, dia Ya. sebenarnya mampu ngeluarin 5.000 dan tidak ada kebutuhan mendesak dia untuk nabung atau apa, nggak ada. Cuman dia nggak mau ngeluarin biar anak-anak aja yang patungan. Kalau itu bangsat. Kecuali emang dia nggak punya duit, nggak ada apa yang harus dipertanyakan kenapa dia ada di tongkrongan itu, kenapa dia diajak gitu loh, ngerti nggak? Iya ya. Dan tapi susah sih terbuka nggak punya duit tuh susah cuy. Dan kalau nggak punya duit nggak nongkrong itu malah dijulitin lagi. Sekarang udah beda, udah nggak mau nongkrong. Padahal miskin. Padahal busung lapar di rumah kan. Ya kita jangan langsung curiga begitu berarti ya. Iya. Ya. Kalau ada orang-orang nih, gue tuh malah lebih sebel Slim sama orang yang pelitnya tuh pelit ngasih jawaban. Gue malah lebih sebel sama yang itu. Apa tuh? Gimana tuh? Lagi ulangan, Wah. ditanya, nomor ini jawabannya apa? Nggak mau ngasih. Gini, nggak ada yang paling nyebelin buat gini. Orang pelit harta nggak apa-apa lah. Gue nggak sebel. Iya. Gue nggak sebel deh orang pelit harta, karena gue masih bisa memahami. Jangan-jangan memang dia tuh sampai berkeringat darah dapat duit itu. Jadi gue paham kenapa dia posesif sama uangnya. Masih bisa masuk di pikiran gue. Tapi kalau pelit ilmu tuh gue udah nggak masuk akal sih. Karena ilmunya tuh kan didapat dari dikasih sama orang. Oh iya. Masa sesuatu yang dia dapat gratis dia pelit sih ngasih ke orang lain? Itu anjing sih menurut. Kalau ujian ya? Iya, kalau ujian. Nomor 3 apa? Nggak tahu. Tapi ngumpulin dulu. Asu dulu inget temenku banget tuh. Cewek-cewek biasa pelit banget kalau ujian cuk. Kalau cewek pelit masih masuk akal. Gue yang paling benci ya cowok pelit. Pengen gue gebugin. Tujuh apa bro? Nggak tahu. Dikumpulin tau. Sap. Dendam aku masih sama orang-orang kayak gitu. Atau yang ini, kalau sebangku dia pakai ini Ditutup tangan. Oh iya. Itu bangsat banget sih maksud. Dialing-alingin tangan tuh ya. Masih mending pakai ini Pak. Tempat itu alas ujian. Oh iya. Dibikin Iya. segitiga biar tinggi itu. Serius ada gitu Pak, sumpah gue gak bohong. Kalau pelit kayak gitu. Aduh kalau pelit ilmu sih gue sampah. Maksud gue kan dia juga kan diajarin ya, memang kita bayar uang sekolah. Ya. Tapi kan kadang kan dia dapat ilmu kan gratis. Apa masa dia nggak mau ini sih, nggak mau bagi-bagi sih? Ya kalau dalam ulangan masih mending lah. Tapi mau nyontok misalnya pelit ngasih jawaban PR, itu Ya. sampah banget sih. Gue benci banget gue dulu. Aku juga paling benci banget kalau orang pelit bayar utang. Dulu ada temen. Gak banyak sih utangnya, 50.000 doang. Iya. Tapi aku waktu itu ya waktu masa kuliah penting lah. Iya, kalau lagi kuliah 50.000 kita Iya. Uber Pak. Kalau kita kan sekarang nemu duit di kantong, ada 100.000 biasa kan. Iya. Dulu pas kuliah nemu 2.000 aja sholat tahajud langsung. Alhamdulillah 2.000 di kantong. Temen gue nemu 100.000 di kantong, bikin selamatan yang 500.000. Wah. Mau malah ngutang. Waduh, padahal kan ini kan merayakan. Hah? Enggak, itu kok ada temen yang selamat kan. Ini kan biar lucu bangsat. Tidak dari Mungkin ente punya real. teman-teman yang begitu. Lanjut cerita lu. Lupa cuk. Itu. Temen gue yang nagih utang. Iya 50.000. Ada nggak duit? Wah belum ada nih bro. Tapi update petnya makan di Yoshinoya. Anjing jadul banget sih lo pet bangsat. Enggak, makanya ini kan 2012 Iya. berapa 2000 berapa gitu. Yoshinoya Ada nggak? 50.000 dapat tuh satu porsi Pak. Ya makanya kan mending bayar utang asu. Maksudnya ya kalau nggak ada duit ya nggak apa-apa gitu ya kita Iya, ngerti lah. Ya atau kalau anda mau update makan enak ya jangan di hide lah aku gitu bro. Enggak, tapi sampai sekarang orang kayak gitu masih banyak Slim. Iya. Dia banyak utang tapi tidak punya malu. Instastory kehidupan mewah itu sampah banget sih. Makanya dulu aku temenku tuh Cuk, saking susahnya ditagih utang Cuk. Iya. Sampai dalam mimpi, aku mimpi. Sumpah aku mimpi, aku nagih utang ke dia nggak mau bayar juga. Padahal itu bisa lo kontrol kan di mimpi lo kan. Mimpi tuh aku beberapa kali mimpi bisa
apa namanya lucid dream yang bisa ngontrol-ngontrol. Iya. Atau gini lah, mimpi itu rata-rata adalah impian gitu. Iya, Sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah satu realm di mana lu bisa mengatur outcome-nya sebenarnya kan. Bahkan di mimpi aku bangun, bangsat semalam aku mimpi temanku juga nggak bayar utang loh. Bahkan di mimpi loh, gimana caranya? Bangsat pelit-pelit kayak gini nih. Terus kenapa ya orang-orang banyak gini? Lu kalau emang minjem sana sini, ya pakai otak dong, jangan ngupload yang mewah-mewah. Ngerti Iya, nggak maksud gue? iya, maksudnya- Gua nih ya, logika gue kalau banyak utang, gue ngupload kayak misalnya atap gue yang bocor, apa kasur penuh kutu, gue ngupload gitu. Bapak lagi cuci darah. Betul, kamar mandi penuh kelabang. Gue ngupload gitu sehingga orang kalau misalnya dia nagih, Nggak lihat enak. uploadannya, Oh. kamar mandinya saja penuh kelabang. Bapaknya saja cuci darah. Masa sih aku ingin nagih 50.000, ngerti nggak maksudnya? Iya. Tapi kan nggak gitu pak, orang tuh bangsat pak. Gak peduli. Nggak peduli tetap, wah lihat tasku LV bangsat. Makanya di Twitter kemarin ada meme gini. Foto orang pakai sandal jepit yang minjemin duit. Iya. Terus yang dipinjemin duit pakai sneakers gitu. Anjir itu real banget anjir. Iya tapi memang gimana? Udah tapi lu belum nemuin rumus ya gimana caranya biar nagih utang tuh diterima tuh. Biasanya lebih galak. Biasanya yang kita tagih utang Sering pak. Kayak lebih gitu, Pak. galak daripada padahal kan hak kita. Iya. Galaknya. Kan gue udah bilang nanti. Iya. Ada di Twitter waktu itu cewek cerita kapan nih duit saya dibayar. Iya saya tahu kamu butuh duit tapi ini di blok malah. yang diutangin yang di blok bro. Bangsat. Kayak kita ke pegadaian nagih, udahlah nggak usah banyak bacot, pergi ya kan. Bayar dulu utang Anda bos. Tapi gue diceritain sama orangnya kalau Iya. kita emang udah pengen ngutangin orang, itu niat kita tuh emang udah harus Oh udah ikhlas. udah harus diikhlasin karena gimana ya? Aku ada dulu ngelis temen-temen yang maksudnya kalau dia yang utang, Iya. udah ikhlas aku gitu. Oh, Makanya aku oke. kasih Kasih duitnya, misalnya dia minjem 500, nggak bakal aku kasih 500. Di bawahnya paling 200 itu duit hilang lah, hitungannya begitu. Lu udah bahkan tidak ada harapan secercah pun tidak ada. Tidak ada bro. Udah mimpi aja nggak dibayar bangsat. Apalagi dunia nyata nggak dibayar. Oh berarti lu udah ada list Orang-orang wah kalau kayak dimana gini- kalau orang ini datang, Ya. ini sudah kita bakar duit istilahnya. Iya. Ya memang ada orang-orang kayak gitu emang ada. Ya kalau yang sekiranya ini mampu nih, Iya. ya kan, yang bangsat orang-orang yang kalau bayar utang dia punya catatan sendiri. Maksudnya? Aku udah transfer loh 250. Kapan nih bangsat transfer? Mau ngungkit apa transaksi rekening koran udah 3 bulan yang lalu kan. Anjir nih orang punya catatan apa? Enggak, nih ini adalah senjata orang yang punya utang. Apa tuh? Misalnya dia punya utang, apalagi kalau utangnya kecil. Bayar dong, utang lo. Ya ampun cuma segini aja lo mintanya banyak. Mengalihkan masalahnya ke masalah yang lain. Iya. Padahal kan masalah utamanya adalah bayar dong utangnya. Ya Allah 100.000 aja ditagih. Nah, iya. Lalu 100.000 minjem bangsat. Kan dia anggap 100.000 kecil. Ya tapi Anda minjem asu. Sorry saya agak trauma dengan orang perhutangan nih Pak. Dulu saya makanya dulu aku tuh nyebut diriku IMF Pak. Oke. IMF kan Bank Dunia. Iya, Karena iya. sering jadi supplier ke orang-orang. Betul. Karena kisah-kisah perhutangan kan tersebar. Nah, iya benar. Aku utang ke Tirta Muslim dapat nih Iya. 500.000. Iya. Disebar lah isu-isu itu ya kan. Nah, ini gue kasih tau. Senjata orang yang pengen ditagih utang, dia akan merubah poin masalahnya. Jadi bukan dibayar utangnya, tapi cara lo minta. Iya. Itu pasti tuh bangsat. Misalnya, iya gue tau gue ngutang, tapi cara lo jangan ngegas dong. Ya gue kan juga manusia punya perasaan. Kan masalahnya bukan Anda memang punya perasaan tapi nggak punya uang. Makanya protes. itu satu senjata Ya. mereka. Terus yang kedua biasanya pada saat mau minjem duit, dia akan menceritakan kisah-kisah memilukan. Itu udah pasti, Mbak. Jadi ya ibuku langsung cerita-cerita. Iya. Kalau bisa di belakangnya ada yang main biola. Biar sedih gitu, ngerti gak lo? Jadi kalau kita tidak mau minjemin, kita seolah-olah jadi antagonis. Oh jadi penjahat ya. Padahal kan sebenarnya hak kita dong mau pinjemin atau enggak. Tapi dia akan bikin sedemikian rupa situasi di mana pada saat kita nggak mau ngeluarin duit untuk dia, kita seolah-olah jadi antagonis. Oh iya. Dengan memelas kayak Apalagi udah cerita sedih-sedih ya. Iya. Aduh ibuku sakit bro, jantungnya kena. Waduh, tapi sorry bro, nggak ada duit bro.
Aduh sekarang lagi pendarahan nih bro. Tapi gimana lagi bro, aku nggak ada duit buat minjemin. Ntar apa ginjalnya? Waduh ginjalnya juga kena bro. Bangsat, kita kan jadi tertekan anjir. Ya, kalau kena cerita-cerita sedih kan. Udah gitu biasanya dia akan let respond. Apa tuh? Dia akan iya. insecure. Nih orang-orang bangsat yang punya utang. Ini sering kejadian. Yang biasanya dia aktif di WhatsApp tiba-tiba ngilang bro. Online atau tidak ada centang biru. Iya, tidak ada centang biru, last SIM-nya nggak ada. Dan tidak ada yang pernah tahu di mana dia tinggal. Nah, Kayak ini Pak, kayak itu, kayak nomaden. tiba-tiba pindah-pindah ya. Tiba-tiba pindah-pindah. Di sini ya Bu tinggalnya. Oh, udah 2 minggu nggak di sini. Kadang dulu SMA aku kesel banget sama temenku Komar, inget banget Komar. Emang orang yang gitu. Kosu, Komar Asu nih. Dia minjem PS-nya temenku, Anjing. digadein Asu. Sumpah aku sampai sekarang tuh masih kepikiran anjir. Soalnya PS itu kan sumber teman-teman nongkrong, main PS. Iya. Temenku Alasannya karena apa dia gadein? buat kalah taruhan judi anjir. Oh. Kalah taruhan judi kalau nggak salah Piala Dunia apa Euro dulu. Iya. Kenapa harus PS kami, Bang Komar? Saya ingat nama Anda, Bang Komar. Begitu kita samperin ke rumahnya, Iya. ibunya juga ya udah Mas cari aja anak saya begitu. Lepas tangan ya? Iya. Iya sih susah juga sih. Kalau udah, tapi ente pernah ngomong-ngomong soal minjemnya, ente pernah gadein barang nggak sih? Enggak pernah sih sejauh Dulu ini. aku cukup sering Ju. Hah? Loh, enggak Tapi ditebus kan? ditebus, tapi cepet. Kayak misalnya dulu aku tuh pernah ngilangin laptop temen kan. Iya. Ngilangin laptop temen. Cuma sih merasa bersalah banget. Dulu pas kuliah Pak, laptopnya 3 jutaan, tapi kan dapat dari mana duit segitu? Masih kuliah kan? Dan nggak cerita ke orang tua. Iya. Ya kan? Karena masih trauma mafia tadi ya. Yang nama Aditya Mafia. Enggak, laptop temanku hilang, intinya aku ganti. Ya. Nah, di situ kan aku cari duit, ngumpulin duit, terus juga gadein barang dulu tuh aku. Iya. Aku inget gadein PS, Bro. Iya. Wah Allah. PS2 dulu kan nggak ada kasetnya tuh. Iya. Dibolongin buat tempat harddisk, tau gak teh? Tahu gua. Wah Allah, aku mau nangis di pegadaian, Cuk. Bu, ayo Bu, 200.000 lu Cuk nggak dikasih, Cuk. Karena alasannya PS. Karena bolong. Oh. Bu, ini PS harddisk. Iya. PS harddisk ini Bu, memang nggak ada lubangnya. Iya, tapi ini bolong. Ya Allah. Ayo deh main GTA Bu kalau nggak percaya Bu. Akhirnya nggak dapet Bro, nggak dapet duitnya. Yang aku miris adalah kenapa aku saat butuh duit susah banget minjem. Giliran Bang Komar dan teman-temanku lain kalau minjem ke aku licin banget. Nggak, ini aku utang susah, nagih utang susah. Hapus banget dulu aku ya. Makanya aku sekarang apalagi udah menikah jadi kayak ada teman-teman yang Betul. Nah, tapi kalau udah menikah lo udah gampang untuk bilang enggak. Tinggal bilang gini kan. Iya. Ya saya sih mau, tapi istriku udah enak. Iya, tapi dilihat-lihat juga. Soalnya kalau aku sama istriku lihat orang yang kayaknya ini orang beneran butuh deh. Iya. Itu kita kasih. Kalau ya apa indikasi orang beneran butuh? Bau Kalau kenal badannya. sih. Kalau kenal. Kalau kenal kiranya nih orang terpercaya nih. Oh, soalnya kan kalau kita kenal aja bisa menghilang. Oh, apalagi DM. Aku hampir sedikit ketipu. Nanti kita cerita lucu. Nanti lo dulu aja. Gua ada Enggak, kemarin aku hampir ketipu. Jadi ada orang DM. Iya. Dia butuh duitnya nanggung banget 1.900.000. Oke. Jadi nggak 5 juta, nggak kecil juga. Dibilang banyak enggak, kecil juga enggak. Iya, dia DM cerita anaknya keracunan darah. Pokoknya kasih aja penyakit yang serem kan. Sikliosis kalau nggak salah, keracunan darah. Dia kirim ini foto anaknya, foto ininya, meyakinkan banget kan. Iya. Tapi kita udah mau ngirim, aku ngomong ke istriku gimana nih, kayaknya nih kasihan soal anak kecil, Iya. ya kan. Lo Tapi, lemah ya sama anak-anak iya, kecil. waktu itu juga lagi hamil juga kan. Iya, Apakah ini ujian ya kan? Loh iya, maksudnya ngetes saya nggak sama anak kecil. Iya, Akhirnya iya. kita telepon tapi rumah sakit. Ke rumah sakit. Rumah sakitnya ditelepon. Iya. Bener nggak ada pasien namanya ini? Iya. Iya. Dia opname nggak? Enggak. Iya. Cuma kena masalah pencernaan Oke. gitu.
Oh berarti ini nipu nih. Iya. Aku tahu itu nipu apa? Apa? Soalnya ada Liga Inggris malamnya. Oh. Sudah pasti nih muka-muka taruhan nih. Ya kan? Sejak saat itu aku hampir udah nggak pernah nanggepin orang minjem duit di Instagram. Dan lu selalu nyocokin ini lagi Liga Champion atau Liga Inggris? Ya cek aja, ini bohong nggak nih? Ada Liga Inggris, ada big match nggak? Waktu itu MU sama City kan? Wah udah pasti nih. Aruh anak taruhan nih ya kan? Nih, ini kita juga ada sebuah cerita. Kita nggak usah sebut nama orangnya. Siapa? Ini kita rahasiakan saja. Jadi dia cukup terkenal lah komiknya. Lu tahu kita ceritanya? kasih tahu aja nggak apa-apa. Nggak, yakin lo nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Soalnya ceritanya lucu banget. Coki Anwar. Jadi buat temen-temen, ini ngomong-ngomong perhutangan kan? Ini gini, Coki Anwar yang jadi korban soalnya. Jadi korban? Ya, jadi Coki Anwar waktu itu di DM orang butuh duit di Instagram. sorry, tapi emang dia orangnya baik banget, Pak. Coki Anwar tuh baik banget, Pak. Dia nggak cuma orang kuat, dia kan selalu klaim orang kuat. Iya, iya. Orang tolol ternyata dia. Kuatnya di otot, manusia $6 juta. Ini soalnya gue ada di situ, kita lagi naik mobil Iya. kan. Lo ceritain. Oh ada itu sebelah Iya, ada. itu lucu Jadi banget. Coki Anwar ngirim video screen record ke aku bahwa ada orang bilang ibunya sakit. Betul. Oke, di screen record dikirim. Iya. Nanya, Cuk, gimana Cuk, bantu nggak? Oh, langsung saya telepon waktu itu. Si Cokinya kan? Iya, kan ada sama gua. ente. Kita lagi naik Langsung, mobil. Cok, jangan Cok. Jangan dulu paling enggak. Jangan. Ya udah ditransfer katanya. Kenapa minta pendapat kalau begitu? Kalau udah ditransfer ente. Udah ditransfer. Dan itu Enggak, Cuk. lumayan gede loh, Pak. 5 juta, Pak. Gede loh itu. 5 juta bisa buat dia fitness 6 bulan. Makin biar jadi makin kuat kan. Intinya Coki Anwar ditransfer 5 juta. Betul. Udah transfer 5 juta. Iya. Terus itu kalau nggak salah tahun 2018. Iya, Akhir 2018. kalau nggak Iya, awal benar. 2019. Iya. Dan sekarang sampai 2020. Iya. Tidak dibayar. Loh kita nggak tahu itu nipu apa enggak, tapi lebih baik cross check dulu ke rumah Betul, sakit karena penipu makin pintar, ada ibunya, video call ibunya. Bener. Meskipun ibunya di rumah sakit kan kita nggak tahu itu beneran rumah sakit apa Dan enggak. Coki ini orangnya baik banget, Pak. Kalau misalnya gua adalah iblis, menurut gua tuh Coki tuh enggak. Dia tuh orang yang sangat ingin menolong. Jadi ini true story juga. Jadi dia pernah dimintain tolong. Cok, bikin konten yuk gini. Oke. Dia kan sebenarnya kalau dimintain bikin konten sebenarnya udah bisa kompensasi transport atau apa lah. Iya. Begitu pulang gimana, Cok? Seru. Dibayar susu nge-gym. Oh dia diajak finalis elemen kalau nggak salah. Iya. Ya. Dikasihnya karena susu. Coki Anwar kan anak-anak fitness juga. Betul. Kan udah membayangkan kan, Iya. lumayan ganti duit ketipu 5 juta kan. Gimana Cok, dibayar berapa? Dibayar susu katanya. Ada lagi Cok, Jadi dia hapus tiap terus. sarapan tuh nasi susu fitness. Nasi elemen. Ada lagi Coki Anwar, kenapa jadi Coki Anwar? Ya, tapi itu lucu. Dia di hire sama Waterboom. Gokil dong. Disuruh bikin konten YouTube, Iya. disuruh posting Instagram. Iya. Bayarnya gratis ke Waterboom seumur hidup. Emang itu udah ketipu 5 juta. Udah gak kenal duit lagi. Lagian Waterboomnya rese banget. Buat apa voucher seumur hidup aja? Kalau dia lagi meriang. Kan saya lapar. Renang aja deh. Tambah lapar. Aduh, aku Nggak. mau tinggal di mana? Renang aja. Aduh, aku main itu apa tadi? Apa? Yang seluncur Lihat aja seluncuran gitu. Enggak, lu sih lo ajak makan Lasso Kitchen mulu, Pak. Iya. Jadi otaknya Waktu itu dia yakin banget kan. Enggak, Cuk, ini aku nggak ketipu, Cuk. Cok, itu 5 juta, Cok. Enggak, kalau dia nggak bayar aku tagih. Iya. Ente apa buktinya? Ente mau nyamperin ke Bogor ente. Udah ke Bogor ya kan? Iya. Ke Bogor terus mau ke rumah orang itu, bayar hutangmu. Jadi kayak Apa buktinya? Apa buktinya, Bro? Dia misalnya dia nunjukin ini transfer, dia nipu aku. Ente datang ke polisi juga, Pak, saya ditipu. Dicek chatnya. Lu Anda yang dermawan ini kalau ini. Dia nggak menipu, Anda yang bodah nih. Dia tapi masih yakin waktu itu. Oh. Tenang Cuk, dibayar Cuk September.
Ya, Dan aku sekarang bilang udah 2020. dan udah 2020. udah 2 tahun. Ya tapi maksud gua kalau masalah pelit itu jangan terlalu cepet ngejudge orang pelit. Ya, Karena pasti ada cerita di balik itu. dan abis ini mungkin Coki Anwar jadi pelit Karena karena trauma dia 5 juta ya kan? pengalaman hidup ya. Iya. Dan kalau orang jadi pelit, kita juga jangan judge. Misalnya Iya. orang minjem duit 100.000, Iya. ya kan? Kalau dia nggak ngasih, ya siapa tahu dia pernah punya pengalaman. Coki Betul. Anwar nih aku yakin, dia kan nagih nggak dibayar. Dia juga mimpi kayak aku dia. Cok, sabar Cok, di mimpi juga nggak dibayar kok Cok. Kayak misalnya kita nggak bisa bilang orang pelit cuman karena nggak mau ngasih duit. Ya. Kayak tangga gua itu bapak itu pelit banget. Gue minta 100.000 nggak dikasih. Gue lihat emang pengemis, ya enggak. Ya emang dia tidak punya uang 100.000. Bapak 100.000 dong. Lah saya kalau punya ngapain di pinggir lampu merah deh. Mikir dong deh. Sama orang sebenarnya kan pelit nggak cuma duit, ada pelit jasa juga. Kalau pelit ilmu sih gue nggak. Ya, Gue pelit ya, ilmu. gue akuin gue tuh pelit duit loh. Followers gue banyak yang minta duit. Enggak, bang pinjam Enggak, dong. itu bukan inti pelit, emang mereka nggak bermoral bangsat. Kenapa minta duit ke ente? Nggak apa-apa, karena nggak jelas. Nggak apa-apa, tapi biasanya followers yang niatnya nipu Iya. akan masuk dengan memuji dulu, Slim. Masuk akan muji dulu. Aku menikmati karya-karyamu. Kalau udah begitu udah pasti. Baru masuk. Ya tapi intinya gitulah. Ya, Intinya kita ya dan harus hati-hati kalau mau minjemin duit. Kalau bisa sama orang yang kita tahu bebet bobotnya aja. ya, dan kalau yang di sosmed tuh kalau saranku sih harus cek rumah sakit ya. Soalnya rata-rata kan alasan urgennya itu biasa karena sakit. Ya. Gitu. Ya. Kalau alasannya ditagih duit sama debt collector, Betul. agak susah buktiinnya. Kecuali Anda live Instagram. Ini Pak, mereka sudah di depan rumah saya. Mau nagih ya, itu baru jelas bener gitu. Tapi kalau yang alasan sakit-sakit tuh, aduh Iya. udah sering. Soalnya modusnya sekali lagi, modusnya makin real bu. Yang aku Iya. bilang tadi orang mau nipu, anaknya dijual bro. Maksud anaknya yang dijadiin. pakai. Iya ini dia keracunan darah. Tapi Anda yang keracunan judi. Tapi ngomong-ngomong suka jual nama keluarga demi keuntungan ya. Ya. Gue dulu sering gitu loh. Misalnya gue pengen bolos sekolah, gue selalu bilang ada om saya meninggal. Kalau dihitung-hitung ada banyak banget om gue udah meninggal pak. Gue selalu bilang om saya yang ini meninggal, om saya ini meninggal. Banyak sekali keluargamu Joki. Kayak temenku, kalau temenku mbahnya. Waduh. Tahlilan mbahku. Tapi mbah kan ada batasnya nggak bisa banyak, om bisa Mbah banyak. 4. Oh gitu. Mbah tuh kan 4, dua dari ibu, Iya, 2 iya, dari bapak. Nah dia temennya mbahnya, sepupunya mbahnya dipanggil mbah sama dia. Sampai dia tak panggil Mbah Surip aja. Mbah Surip. Kenapa ada Mbah Surip? Gara-gara dia banyak banget mbahnya tuh. Tahlilan mbah ini mbah. Bro, mbah itu hanya orang tua bapak ibu Anda. Kalau temen mbah Anda bukan mbah Anda. Gue tuh Bilang aja orang tua meninggal. Ada orang tua gitu. Gue tuh selalu bilang om yang ini meninggal pulang tuh. Tapi percaya keluar. Ya kalau udah meninggal sih enggak. Dulu gue sering les bahasa Inggris sering cabut kan. Iya. Om saya meninggal. Banyak banget om gue meninggal. Ternyata dia bangsat dari kecil. Itu SMP apa SMA? SMP SMA. Bukan, maksudnya gini. Aku tuh jujur ya, Cok. Aku mau bilang bapak saya sakit padahal nggak sakit. Itu takut kualat. Oh nggak ada gitu-gitu bro. Kalau ente ada sedikit percayaan kepada klinik-klinik ya. Maksudnya kita mau ngomong, aduh ini ku sakit. Itu tuh takut nanti sakit beneran. Jangan-jangan om ente meninggal ya gara-gara itu. Bayangin tante ente ke dapur pas balik, meninggal tanpa sebab. Pasti Coki mau bolos. Ya udah demikian noise dari kami berdua. Ingat pokoknya jangan gampang judge orang pelit dan jangan gampang ngasih pinjaman ke orang yang gak jelas. Ingat Coki Anwar adalah pelajaran hidup terbaik. Dan kadang tuh kita sendiri belum ada dalam kebutuhan finansial yang enak, udah minjemin malah orang yang dipinjemin yang lebih enak kan, jangan gitu juga lah. Ya, dan juga jangan terlalu royal ke temen gitu. Betul. Dan Anda harus punya list teman-teman yang tidak akan bayar utang bahkan di dalam mimpi Anda. Oke, ingat itu di list.
Kalau dikasih ini 200.000, kalau dia minjem 1 juta kasih aja 200 dengan ikhlas gak minta kembali. Betul. Oke, demikian podcast kali ini. Saya Tirta Muslim. Saya Coki Perdere. Yo. Mau kemana Cok? Om gua ada yang meninggal.